Kita record dulu buat teman-teman yang pengen lihat replaynya ya di YouTube ya. Boleh. Aku Putri Northern Vale. Oke, sampai subuh kagak ada ngomong sampai subuh bejir. Tetes darah terakhir. Kita lihat dulu beberapa pick yang kini akan dilakukan oleh RRQ dan juga Onyx ya. Kimi udah ada, Joy juga udah ada, terus Valorant juga udah ada ya. Sebagai Ranger, Hayabusa, Lunox dan juga hero macam kayak Freya ya udah bisa dipick juga guys. Lagi jualan takut ada yang beli kata Tomio, semangat Tomio. Oke, buka grup katanya, grup mana emang? Semua dewa jahat. Grup MPR, buset, grup MPR. Kok grup MPR? Wih, nih pick terakhir kah? Den kah? Lolita kah? Lolita ternyata harus diganti sama hero macam seperti Minotaur guys. Minotaur sih juga kuat banget sih dari segi durability sih. Bakal ngerepotin banget kalau misalnya malah dikasih space ya. Siapa yang ban Pove katanya? Loh, ada yang ban Pove kah? Kalau mau donate via link, betul, dari Social Bus guys. Kalau mau donate donate via Social Bus ya. Oke guys, kita lanjut untuk game yang berikutnya teman-teman ya. Kita coba langsung lihat untuk game yang kedua. Pertarungan yang harusnya kini terjadi antara RRQ dan juga pasukan dari tim Onyx untuk game yang kali ini. Menurut kalian siapakah yang berhasil untuk memenangkan game yang kedua? Dengan Kiara mencoba untuk memakai refleks sana, berharap dengan seorang Ko yakin mencoba untuk memakai Lunox, memberikan permainan yang cukup barbar ya di arah early game dengan mencoba untuk memberikan pressure dengan cukup cepat. Apalagi dengan bantuan Den dan dari area samping ya Den tadi mencoba untuk memunculkan dirinya, sempat mengagetkan ya dengan permainan Mino yang memang juga cukup barbar kalau misalnya mencoba ya memberikan sebuah pressure langsung dengan beberapa pukulan yang bisa membuat Land of Dawn bergetar nih guys. Yang tembakan-tembakannya juga kini sedang terjadi. Uzi masih berfokus menjalankan tentunya platingan di bagian bottom lane kali ini dengan harus melawan seorang Doski ya yang memakai Kimi. Masih juga mencoba untuk menandai wave minion yang kini sedang mulai mencoba untuk masuk. Ada satu point kill yang berhasil diciptakan dari kedua tim dengan sebuah Fame Beast yang masih bisa dimanfaatkan. Gorilla membuka lagi satu buah cover untuk bisa membuka tumbangan. Udah ada dua pick off berhasil diciptakan dan ini tentunya menjadi salah satu model yang bagus untuk RRQ dalam melakukan sebuah kemenangan di RRQ-nya. Meskipun mereka masih banyak harus yang mereka lakukan. Untuk tentunya di match kali ini pergerakan tambahan lagi terjadi. Fahri melakukan satu posisi kill, membuat seorang Lee kini harus malah berhasil tertumbangkan. Namun sayangnya Kilat Gorilla pun juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan dan cukup tenang dan cukup dingin dari segi pengambilan yang malah harus diberikan ya. Karena serang Super Fahri untuk pertama kalinya dan kita lihat dari segi pengambilan turtle-nya apakah berhasil untuk diamankan tanpa ada gangguan yang cukup membahayakan di sana karena Den dan juga Ko peran mulai mencoba untuk memberikan backup, memberikan penjagaan dan the power of balance pun juga tadi sempat terjadi. Sebentar Fame Beast terbuka, mencoba untuk perlahan mundur, mencari kesempatan untuk menunggu teman-teman dari tim RRQ pun untuk bisa mengcover pertarungan yang ada di arah sana. Namun sayangnya Uzi malah berhasil memenangkan lagi pertarungan yang berikutnya, membuka sebuah pick up pertama yang kini malah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Dengan tentunya sebuah pengancaran kartu turret yang mungkin kini juga bisa terjadi. Mungkin bisa mendukung dengan rotasi yang juga kini mungkin bisa dimaksimalkan juga di bagian atas sana ya. Dengan taruh pertama yang malah berhasil dikunci untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx nih ya.
Dengan pengejaran yang kini sedang dilakukan, satu pick off diciptakan, Fahri juga harus tertumbangkan. Gorilla berhasil membalas dan kini masih mencoba untuk mengejar. Siapakah yang akan jadi opsi tambah untuk bisa kini berhasil ditumbangkan? Dan tentunya Ko, apakah bakal berhasil untuk bisa diamankan? Masih ternyata terlalu jauh untuk bisa membuka pengejaran ke arah teman-teman dari tim Onyx yang lain ya. Wah, ada Kak Angel. Halo Kak Angel. Thank you juga Kak Jana yang udah ngasih love orange. Bahkan udah dikasih juga tuh guys. Ada korun bro. Wah, makasih Kak Angel. Kak Angel ngasih korun teman-teman. Ada Kak yang mau korun guys. Korun lumayan guys. Buat absen dan juga nanti buat di gip-gip ya. Aku mau kata Fajri, ambil Fajri. Jangan lupa bilang terima kasih ya sama Kak Angel guys. Jangan lupa di follow tuh guys. Yang ngasih korun di follow ya. Wah, ini Siko juga kembali sepertinya harus bermain ke arah tengah ya. Karena sirkulasi di arah tengah untuk melakukan platingannya juga kayaknya harus dia lakukan lagi. Dengan tambahan satu Bohemian Fury. Tapi kali ini Dan harus gagal untuk mengangkat pemain-pemain dari pasukan teman-teman tim hierarki. Dengan adanya satu buah tambahan pengejaran, Fahri membuka satu episode kill, membuat Kiara lagi dan lagi harus berhasil diamankan. Sementara di bagian atasnya kita lihat juga Gorilla berhasil malah membuka sebuah pengambilan pertama. Lagi dan lagi juga berhasil membuat Dena ya. Ini kembali kesulitan dengan kita lihat juga ada satu lagi tumbangan yang juga berhasil mengenai seorang Doski di arah bottom lane. Uzi sepertinya berhasil membantu lagi sebuah point kill yang berhasil diciptakan di area bawah. Dan ini harusnya menjadi ya tempat dimana shieldnya bakal perlahan juga bisa untuk dihilangkan ya oleh teman-teman dari tim Onyx di area game yang kedua. Kita lihat mencoba untuk juga memaksimalkan pengambilan yang ada di area turtle yang ada di area bawah. Dengan masih banyaknya serangan yang kini dilakukan, bahkan satu episode kill lagi pun terjadi. Wize harus terkena satu double kill yang berhasil dilakukan langsung di tangan dari serang Uzi, yang masih akan mencoba untuk menambah pick off tambahan. Dengan kini juga harus mencoba untuk mengcover sebuah posisi untuk bisa mengamankan karena sebuah turtle yang kedua. Lihat Fahri dengan begitu baiknya berhasil mengambil turtle dengan satu retribution. Dan kini masih juga ada dua orang pemain terlempar dengan satu Bohemian Fury. Pengejaran dari Gorilla pun juga kini akan berhasil untuk bisa menemukan tumbangan. Dengan Dan yang harus kini hilang dan pasang serangan juga masih dilakukan oleh serang Dena yang membuka satu buah Farki discan dan membuat Wize mungkin bisa dalam bahaya. Meskipun gak mudah dan harus malah membuat Wize ya berhasil tertangkal di sana dengan sebuah pick off yang harus malah berhasil menaik dirinya. Dan satu lagi Dead Sonata membuka kejutan dengan double kill. Dan Rhapsody masih terjadi bahkan triple kill from Uzi berhasil dibuat untuk game yang kali ini. Dengan mencoba untuk juga kini mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah mid laner. Ini akan menjadi turret tambahan kedua ya, yang akhirnya malah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk game yang sekarang. Dengan Purple yang juga seperti kini akan mencoba untuk mereka curi dari teman-teman tim hierarki. Makasih yang udah ngasih love orange ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dan Kati Minan yang juga kini akan mencoba untuk dibuka lagi oleh teman-teman dari tim Onyx. Mencoba untuk ngebuat mungkin turret yang ada di bagian atas ya, biar bisa untuk bisa mereka dapatkan ya. Dengan Wize yang juga kini akan mencoba untuk menangkal lagi. Tapi apakah ada sebuah Minion Fury yang akan terbuka? Avatar Guardian malah dilakukan, mencoba memberikan geprekan, namun Dan malah membuka sebuah Minion Fury-nya dan harus membuat serang Wize pun kini tertumbangkan. Sebuah point kill sambat pun juga berhasil dilakukan dengan dua orang pemain yang hilang. Dua orang pemain pun tersisa dari pasukan tim hierarki yang kini juga harus mencoba untuk mundur ke area belakang. Sepertinya turut bagian top lane kini akan mencoba untuk juga didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx ya. Di game yang kali ini meskipun ada kelengahan yang terjadi karena ada seorang gorila ya, yang kini malah mempermulus sebuah area di bagian bottom lane untuk bisa dia kunci. Ada sebuah turret yang pertama ya, akhirnya berhasil dikunci oleh teman-teman dari tim hierarki nih guys. Mari ikut, boleh teman-teman yang mau ikutan masih bisa. Habis ini kita masih ada kosong, jadi teman-teman yang mau ikutan boleh banget ya teman-teman ya. Dengan pengambilan turret yang masih bisa juga didapatkan di tangan teman-teman dari tim Onyx. Menjadi bencana ya, yang cukup pasti tentunya.
Habis ini yang ikut baru berapa ya? Baru 3 kayaknya teman-teman. Kanera masih banyak, kayaknya masih 180-an lah kayaknya deh. Nanti aku coba cek. Kalau mereka kan habis ini masih bisa ya. Dengan kini juga mencoba untuk membuka beberapa wave ini untuk bisa masuk ke arah tengah. Teman-teman dari tim hierarki harus kembali menangkal juga tentunya serangan-serangan yang mungkin bisa terjadi dengan Fahri yang kini mencoba untuk masuk bagian dalam, tapi malah membuat dirinya harus tumbang duluan. Dengan sebuah mini fury yang juga kini diberikan, dua orang pemain K akan terpental di area atas. Dengan Dan yang harus malah juga berhasil diamankan. Sama-sama kehilangan pemain, tapi cukup dalamnya karena pasukan dari tim Onyx kini harus kehilangan 2 orang membernya kali ini. Tersisa 3 orang member dan mereka pun harus berhati-hati karena mungkin serangan balik kini akan dilakukan juga oleh teman-teman dari tim hierarki untuk bisa menggigit dan mungkin bisa melakukan sebuah switch game di game yang kali ini ya. Oh, gratisan lihat nanti teman-teman ya. Kalau nanti ada gratisan tak info-info ya. Tadi sih ada gratisan di game pertama, kalau kedua belum ada. Mindset 3 gratis ISO bisa. Habis ini ya Kak Nera ya. Itu dari Kak Nera tuh ada gratisan ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan main silakan tuh guys, dari Kak Nera guys. Dengan setup yang teman-teman dari tim hierarki kini lakukan, mencoba untuk sepertinya membalas ya. Sepertinya kini ketinggalan yang teman-teman dari tim hierarki juga harus dapatkan. Namun kini kita lihat sebuah terpain bis kembali terbuka dengan Dan yang kini akan terjadi sebuah objektif untuk bisa terkena sebuah eliminasi. Tapi Dan masih begitu kuat untuk bisa melakukan pertarungan tambahan. Belum lagi dengan Dari memang cukup tebal, bisa menjadi pemain yang bakal cukup available ya, untuk terus membantu pergerakan dari teman-teman tim Onyx untuk game yang sekarang ya. Halo Kak Daisy, makasih laporannya. Yang perlahan juga kini mulai mencoba untuk ke bagian bawah, memberikan inflasi tambahan. Gorilla harus bersama dengan seorang Wize untuk bisa mengcover sebuah area di bagian bawahnya kali ini. Dengan Lord yang juga kini akan mencoba diperebutkan. Ada Flo ya. Ia juga terus mencoba untuk memberikan beberapa super tambahan agar penambahan darah tentunya masih bisa dimaksimalkan. Dengan kini harus malah membuat Gorilla pun terkena satu buah OP nih. Permainan yang begitu baik menunggu di bagian bar sehingga dikejutkan langsung dengan beberapa tembakan dan juga magic damage dari serang Ko, yang tentunya juga semakin bisa jadi senjata ya, yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk masuk ke arah late game ya. Dengan sebuah Lord yang pertama yang juga kini akan berhasil untuk mereka ambil, masih mencoba untuk membantu tentunya seorang Denai. Dan ini akan menjadi Lord pertama dan cukup penting untuk bisa melihat teman-teman dari tim Onyx udah sebaik apa ya mereka dengan udah berhasil membawa Lord yang pertama ya. Apakah udah berhasil nantinya bisa ya mengunci sebuah turret yang ada di arah dalam sana, atau bakal ada teman-teman dari tim hierarki yang bermain dengan cukup disiplin, mungkin bisa memancing juga teman-teman dari tim Onyx sehingga nantinya mereka harus kehilangan beberapa pemainnya terlebih dahulu sebelum Lordnya bakal kembali masuk ya. Wajib terima kasih juga udah ngasih love orange. Terima kasih ya teman-teman ya udah bantu love orange teman-teman. Semoga kalian selalu sehat ya. Dengan Lord yang kini bakal mulai masuk. Teman-teman dari tim Onyx akan mencoba untuk membuka langsung serangannya dengan satu buah fury yang mungkin bakal terbuka dari serang Dan, yang malah berhasil membuka flicker tambahan ternyata untuk bisa menyerang ke arah depan. Namun sayangnya kini harus membuat dirinya pun tumbang duluan, dan disiplin menjadi kunci untuk pertahanan dari pasukan tim hierarki. Meskipun mereka pun juga harus kehilangan sebuah turretnya di bagian tengah kali ini, tapi setidaknya mereka kini akan mencoba melakukan sebuah penyerangan balik dengan Avatar Guardian dan serang Wiz yang tadi hampir saja berhasil memberikan geprekan. Namun kini harus sendirian dan gak berhasil membuat sebuah bantuan bisa didapatkan. Dengan harus ada seorang Flo ya, yang sempat mencoba untuk juga nekat ke bagian depan, tapi juga harus melihat juga ada beberapa turret ya yang kini juga mulai dihancurkan dengan adanya wave minion yang kini sedang berjalan. Ini menjadi masalah dengan Gorilla yang malah ada di depan sana, mencoba beraksi sepertinya, tapi malah membuat dirinya pun kini dalam bahaya. Fahri berhasil menjalankan sebuah damage-nya lagi, menjadi pemain yang juga ikut tentunya nge-cover ya, dimana posisi pasukan dari tim hierarki akan mencoba untuk menggigit balik dari segi serangan, sehingga harus langsung dipatahkan ya
dengan cukup cepat. Dan itu yang menjadi kendala sekarang, di mana pasukan dari tim RRQ harus kembali menunggu, di mana mereka mungkin juga ya kehilangan untuk Lord kedua jika mereka nggak mau mencoba untuk juga memasakkan serangannya di bagian depan sana. Ya, kira ada sebuah serangan yang juga sepertinya akan lebih mencoba untuk dimaksimalkan juga oleh seorang Din. Mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple. Namun juga ada Wave Minion yang kini mulai berjalan ke bagian top lane. Harus menjadi ancaman secara pasti. Harus bisa di-plating tentunya oleh pasukan dari tim Onyx jika mereka ingin ya masih bisa membuat gamenya kali ini tentunya mereka dapatkan. Kak Daisy mau kita main Kak Daisy atau Nira? Dengan kini ada team fight yang akan mulai terjadi lagi. Masih mencoba untuk bergerak mundur Gorilla. Ini nggak mau terlalu sepertinya terekspos dengan cukup besar ya, karena Gorilla jadi salah satu pemain yang memang dibutuhin juga sih buat ngambil ke arah Lord ya. Apa dengan retribution yang tentunya dia punya. Dengan di area atas juga ada seorang Fari yang seperti sedang mencoba untuk memancing pasukan dari tim RRQ untuk bisa keluar dari sarangnya. Belum ada serangan-serangan tambahan yang bisa dimanfaatkan dan masih menunggu. Kopun juga kini sepertinya akan mencoba. Tertembak dengan cukup dalam. Untungnya masih berhasil pulang, tapi Doski berhasil juga memberikan penyerangannya ke arah serang Den dengan satu buah Maximum Charge. Sempat tertarik nanti seorang Den, cuman memang cukup cepat juga untuk pulih untuk mengcover serangan-serangan lainnya. Dengan Den yang kini bakal lebih mencoba untuk memprioritaskan sepertinya penjagaan untuk bisa mengkawal spoilernya. Karena sepertinya pasukan dari tim RRQ akan mencoba untuk memberikan satu buah kontes. Retribution yang kini akan mencoba bersiap untuk bisa merebut ke arah sebuah Lord. Gagal seperti dilakukan. Pukulan yang sangat memastikan berhasil untuk seorang Dene lakukan. Mengambil Lord yang kedua untuk pasukan dari tim Onyx di sana. Bahkan harus juga kehilangan seorang Gorilla ya. Dengan tanpa harus dirinya melakukan sebuah retribution ya. Karena sepertinya harus terkena sebuah eliminasi terlebih dahulu. Dengan Lord yang kini bakal mulai masuk ke arah tengah. Ini akankah jadi kunci untuk memaksimalkan lagi sebuah tentunya kesempatan kemenangan yang mungkin teman-teman dari tim Onyx pun bisa lakukan di match yang kali ini. Dengan Den yang perlahan juga mulai masuk dari area samping, mencoba untuk mempersiapkan sebuah Mini Fury tentunya. Dengan kini mencoba untuk memberikan satu getaran di Land of Dawn. Tembakan pun juga terus dilakukan juga oleh seorang Uzi di area samping. Mencoba untuk mengcover posisi di mana dirinya mungkin bisa mendapatkan pick off yang pertama. Dengan tentunya beberapa pick off lain yang juga mungkin bisa terjadi nantinya. Namun ternyata satu kunci, disiplin pasukan dari tim RRQ masih bisa menahan ke arah sebuah gamenya. Mencoba untuk juga memaksimalkan juga beberapa platingan yang harus mereka lakukan entah di area atas dan juga di bagian bawah. Membuat gamenya akan semakin lama dan tentunya akan ada space di mana mereka mungkin bisa memanfaatkan kelengahan dari teman-teman tim Onyx di game kali ini guys. Kalau free dari saluran teman-teman ya, free semua dari saluran guys. Habis ini ada free dari Kak Nira, jadi teman-teman yang mau ikutan bisa banget guys. Dengan satu lagi pengambilan yang malah berhasil dilakukan, Denai sepertinya nggak cukup sigap untuk bisa keluar dari pertarungan tersebut. Dengan kini juga harus mencoba untuk memaksimalkan beberapa platingan lain di area atas. Fari mencoba masakankah dengan sendirian kali ini. Mencoba untuk tadi membuka sebuah war dengan bantuan kini malah dari serang Wisi. Membuka sebuah Fatal Gordian. Memberikan geprekan. Dengan kini juga sebuah Minfur yang berhasil mengangkat langsung beberapa member dari pasukan tim RRQ untuk ke bagian atas sana. Namun sepertinya impactnya belum bisa dibarengi dengan adanya serangan-serangan tambahan yang mungkin bisa menyulitkan. Tapi kini satu shadow kill pun terjadi. Ada satu point kill tambahan yang berhasil dilakukan oleh seorang Super Fari bersama dengan seorang Uzi yang juga berhasil membuka satu badet sonat saja untuk membuka pengambilan berikutnya. Dan kini harus membuat 3 orang pemain tersedia dari teman-teman tim RRQ di game yang sekarang. Ada free dari saluran teman-teman ya. Bang, kalau VIP donatnya kemana? Ke Social Bus atau Mio? Kalau mau ikutan via donat Social Bus teman-teman ya. Donatnya Social Bus kalian cek aja langsung, linknya ada di bio teman-teman ya. Wah, ternyata masih gagal dan kita akan lihat untuk menit yang berikutnya. Kini akan mencoba untuk diarahkan ke arah 20 ya. Mungkin dengan menit 20 akan lebih kuat lagi Lord yang mungkin bisa memberikan dampak impact ya. Cuman kayaknya kalau untuk di menit yang 20 teman-teman dari tim
RRQ ya, udah juga siap mungkin untuk bisa melakukan sebuah kontes sehingga pengambilan Kara Lord mungkin bisa mereka dapatkan di game kali ini. Cuma udah lab katanya. Udah lab dong guys. Kita emang labnya dari jam 2an, jam 3an biasanya labnya. Ya, Avatar Guardian malah berhasil mengejutkan langsung dari seorang Wheezy, memudahkan pengambilan Lord yang harus malah berhasil dikunci untuk pasukan dari tim RRQ. Lihat mencoba untuk kare belakang dengan secepat tanpa harus tentunya kehilangan beberapa pemain lainnya karena harus mengorbankan juga serang Wheezy di sana. Opposite Roy welcome. Cep, makasih Cep. Cep ikutan main kah? Cep sini ikutan main ya. Cep ikutan main VIP guys. Thank you. Opposite Roy makasih udah kasih love orange. 4K atau minimal 10K. Enggak kok guys, 4.000 satu game. Kalau kalian ngirim media share baru kayaknya ada minimalnya teman-teman, biar 3 game. Kalau satu game doang mah harusnya 4.000 bisa. Recycle free gak? Bisa, nanti ada gratisan dari Kak Nira 3 orang kayaknya dari saluran guys. Wah cuman untuk Lordnya kali gagal untuk bisa dimanfaatin juga ya. Mereka harus kehilangan Lord yang ketiga dengan cepat karena sepertinya kurang bisa dimanfaatkan dengan baik dengan tim fight yang mungkin bisa harusnya mereka lakukan ya. Dan kini masih ada platingan yang juga dilakukan oleh Gorilla, mencoba untuk sepertinya kare belakang lagi dengan teman-teman dari tim Onyx. Ia juga harus lebih bisa memanfaatkan lagi pertarungan di game kali ini karena mereka perlahan juga pasti ya mulai dikejar juga nih guys. Kalau malam live-nya bang, kalau sekarang sambil jualan nggak enak. Siap. Nah itu detailnya nanti malam aja kalau emang nanti collab lagi ya kan. Kalau misalnya ini terlalu sepi sih paling aku beberapa game doang sih guys. Cuma kalau misalnya emang pada nanti malam ada yang mau ikutan lagi, kita mungkin bisa 2 kali live-nya. Yang kira pergerakan dari serang Gorilla di area bottom lane, mencoba untuk membuka satu bawah Windsor, mencoba untuk kabur tapi harus malah membuat diri pun kehilangan immortality dengan satu tembakan dari seorang Uzi ya. Ya kini juga harus membuat seorang Ko pun akankah jadi opsi untuk bisa dikejar, dan yang ternyata malah dijadikan expose untuk bisa didapatkan dengan Doski yang masih mencoba untuk menambah point kill lagi. Berhadapan dengan serang Uzi, di cover dengan serang Wizy, tapi sayangnya belum cukup. Kita lihat untuk bisa membuat seorang Doski bertahan. Wizy tadi sempat buat jadi badan ya, cuman sayangnya nggak bisa terlalu menangkal damage yang besar dari seorang Uzi ya. Ya tadi juga lebih mengarahkan serangannya tepat ke arah sebuah jantung dari serang Doski di sana ya. Dengan tentunya beberapa platingan yang juga kini masih dijalankan oleh serang Uzi di sana, mencoba untuk menjalankan area di bagian top lane. Kini mencoba untuk memudahkan juga tembakan-tembakan dilakukan di bagian atas dengan mencoba untuk membuat turret di bagian top lane mungkin bisa didapatkan. Penjagaan yang masih begitu manis dari teman-teman tim RRQ dengan kedisiplinan mereka ya. Loh inian kah? Bang Farel kah? Ganti nama lagi kah Bang Farel? Hari-hari. Ganti nama lagi kah Bang Farel? Hei Anda mau jadi opa-opa Korea kah? Dengan Lord yang kiri juga tentunya akan mencoba untuk diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil untuk mendapatkan Lordnya di game yang sekarang dengan Wizy, yang mungkin bisa berhasil lagi dengan Avatar Guardiannya. Cuman juga terlalu tricky sih kalau misalnya dia melakukan tindakan dan nggak dibarengi dengan support yang baik. Itu juga malah nantinya ngebuat teman-teman dari RRQ juga kehilangan pemain-pemainnya lagi, meskipun mereka berhasil mungkin dapetin Kara Lord yang berikutnya ya. Sehingga harus benar-benar dipikirin dengan matang untuk Lord yang keempat nih ya. Lord keempat yang harus benar-benar jadi opsi untuk bisa mempermudah ya kedua tim tentunya untuk bisa mengamankan ke arah gamenya. Info Roam gacor tuh buat kompe katanya tuh teman-teman. Adakah yang jago-jago Roam tuh teman-teman? Dengan menjalankan area di bagian bottom lane, Fari melakukan clearance dengan masih cukup baik. Namun kini ada satu bal purple yang malah berhasil diambil untuk seorang Gorilla. Mencoba untuk membuka serangan tambahan ke arah teman-teman dari tim lainnya. Lihat dengan posisi dari pasukan tim Onyx yang lebih mencoba menjaga Lordnya di bagian atas sana.
Dengan serangan yang kini dilakukan oleh Den, perlahan mencoba menangkal pergerakan dari serang Wize yang sedang mengamati ya di bagian top lane untuk bisa membuat Lordnya pun diambil. Cuma bisa Chow katanya. Chow buat jadi roam sih oke juga sih. Cuman berapa banyak hero roam lain ya yang mungkin bisa diambil tuh ya. Oke, itu juga jadi salah satu pertimbangan juga. Ikut boleh gak bang? Boleh banget teman-teman yang mau ikutan. Udah ada power berry juga yang udah diambil oleh seorang Uzi ya. Power berry yang bakal memperkuat juga dari segi serangannya nih guys. Wah, akan semakin sulit seperti untuk pasukan dari tim Hierarchy melakukan pertarungan di bagian depan. Apalagi dengan tentunya belum ada cover yang cukup baik dari segi. Tapi sayangnya sebuah situation kini harus malah memakan korban. Doski berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. Gorilla kini mulai juga mencoba untuk ke bagian atas, mencoba untuk melihat keadaan untuk bisa menumbangkan Lordnya di game kali ini. Cuma bisa Kalea bang katanya. Nggak apa-apa gak sih guys? Kalea juga hero bagus gak sih guys? Dimas juga salah satu yang bagus juga tuh jadi Rom ya. Ya, serangan-serangan tambahan dari serang Doski membuat serang Dena kini harus terancam. Tapi Dan apakah akan membuka sebuah Fury di sana dengan sebuah Trevembis yang juga sedang dibuka oleh serang Gorilla. Dengan kini kita lihat satu persatu dari pasukan tim Onyx pun tumbang di sana, tapi satu buah split push bisa jadi sesuatu yang juga membahayakan untuk teman-teman dari tim Hierarchy. Onyx membuka pengambilan Minion di bagian bawah sehingga Fari bakal menjadi pemain yang cukup penting juga ya untuk bisa menggerakkan atau mengalihkan perhatian buat teman-teman dari tim Onyx untuk game yang kali. Tapi Lordnya sepertinya akan mencoba untuk diambil, berhasil dengan cepat untuk bisa didapatkan. Dengan tentunya akan mencoba untuk mengambil dengan satu retribution dari seorang Gorilla. Lihat pengambilan Karel Lord yang keempat akhirnya malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy. Yang akan menjadi sebuah support yang bagus untuk bisa membuat mereka tentunya mengambil karena gamenya kali. Tapi sayang sekali yang momen pun terjadi. Ku berhasil membalas sebuah pick off yang terjadi sempat karena dirinya dan Denai yang mencuri kejar. Wiz sepertinya nggak akan ngebuat serang Denai berhasil selamat pulang ke arah belakang. Tapi ternyata Denai masih berhasil diselamatkan dengan tentunya serangan-serangan yang bisa untuk dia juga lakukan. Tentunya bakal jadi intimidasi yang besar ya yang mungkin Wiz harus dapatkan. Sehingga tadi kayaknya juga Wiz juga nggak mau mencoba untuk memberikan sebuah komitnya ya. Lebih mencoba untuk nge-cover posisi di bagian bawah dengan platingan-platingan yang harus dilakukan. Tapi kini harus berhadapan dengan seorang Super Fari yang malah membuka satu kill tapi gagal untuk bisa memberikan sebuah pengambilan ke arah pemain dengan recall yang juga harus dilakukan langsung oleh serang Super Fari. Lordnya kini mulai mencoba untuk bagian atas. Ini ada pemain yang terdiam. Apakah ada sebuah masalah yang cukup berasa kita lihat dari serangku? Ini kenapa guys? Ada yang pemain yang AFK kah? Lama sekali gamenya. Iya, karena kedua tim sama-sama mencoba untuk lebih main pasif guys. Dengan turret yang juga kini berhasil dibobol di area tengah. Ini akan jadi masalah karena pasukan dari tim Hierarchy akan mencoba untuk mengambil kesempatan agar kemenangan bisa untuk mereka lakukan. Apakah bisa untuk melakukan sebuah kemenangan dengan kau yang harus malah terdiam ya? Di sini kalau ada yang AFK gini kita ban ya. Minta tolong dong guys. Kalian kan yang pengen ikutan di sini VIP guys. Kenapa malah AFK bro? Dengan kita juga ada serang Wiz yang harus malah kehilangan sebuah mortality-nya dan Winter mencari tempat untuk bisa bertahan tapi harus malah berhasil ditumpahkan di tangan dari serang Uzi yang masih mencoba untuk menambah pick off-nya lagi dengan bantuan dari serang Super Fari. Doski mencoba mengcover lagi di area samping, mencoba memulangkan serang Flow dengan selamat sentosa dengan masih menunggu juga untuk seorang Ko ya agar kembali respawn di sana. Dan lihat pengambilan ke arah purple-nya ini masih bisa dicuri ternyata untuk seorang Super Fari di game yang sekarang dan akan membuat ya pasukan dari tim Hierarchy pun kini sepertinya bakal semakin kesulitan. Apalagi dengan dua pemain yang masih harus menunggu respawn. Fury pun dibuka langsung oleh seorang Din. Gagal untuk bisa mengangkat dua orang member dari teman-teman tim Hierarchy dan harus membuat Din pun sepertinya pulang secara perlahan ke area belakang kembali. Namun Dana pun tertinggal. Apakah jadi pilihan untuk langsung diambil? Gorilla membuka sebuah Trevembis dan hampir saja berhasil untuk mengejar
malah membuat teman-teman dari tim Onyx pun kini punya space dengan cukup baik untuk melakukan pengambilan karena Lord yang kelima. Lord kelima yang tentunya akan semakin kuat juga untuk memberikan impact dari segi durability-nya. Dan ini tentunya akan jadi pertarungan yang mungkin akan jadi akhir dari pasukan tim RRQ. Jika mereka nggak juga coba buat main lebih disiplin ya. Disiplin untuk mungkin pulang duluan, atau mungkin juga bisa manfaatin juga platingan-platingan yang mungkin bisa mengganggu ya 3 wave minion yang mungkin teman-teman dari tim Onyx bisa jalankan. Tapi sepertinya untuk kali ini teman-teman dari tim RRQ akan lebih menunggu di area belakang aja. Mereka nggak bisa terlalu mencoba untuk ada opsi untuk bisa membuat Fahri mungkin bisa terkena sublimasi. Tapi tas dilakukan Fahri dengan beberapa manuver dari segi bayangan, mencoba untuk kini ke arah belakang kah, dengan Lord yang juga kini mulai berjalan ke arah tengah. Apakah akan bisa membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ ya dalam sebuah bencana dengan kini masuknya serang Den untuk bisa ke area dalam, membuka sebuah viral langsung dengan godlike dari seorang Super Fahri. Lihat, sayangnya diri pun juga harus tertumpangkan satu persatu. Kini Uzi akan mencoba untuk bersinar dengan base turret yang juga kini sedang mencoba dibobol. Ternyata masih gagal. Sebuah base turretnya gagal untuk bisa didapatkan, tapi Uzi masih menyerang. Bahkan 2 pick up pun diciptakan, tapi base-nya pun akhirnya berhasil dihancurkan dan membawa kemenangan langsung untuk pasukan dari tim Onyx dan RRQ. Dikalahkan langsung untuk gamenya kali ini, menjadi penutup untuk game yang kedua dengan berhasilnya dimenangkan oleh pasukan dari tim Onyx dan RRQ. Akhirnya nggak bisa terlalu lama dalam melakukan pertahanannya di game yang sekarang ya. Dengan 4 silver, dengan MVP dari seorang Doski, 7 pick off, 8 kali tumbang, dengan 6 kali assist sudah berhasil didapatkan oleh Doski ya. Dengan durasi pertandingan 29 menit dengan 19 pick off aja yang baru berhasil dikumpulkan oleh pasukan dari tim RRQ ya. Dengan berbeda sekitar 33 poin kill ya dari teman-teman tim Onyx. Dengan 2 mas lainnya ada Fahri dan juga Uzi ya. Dia juga berhasil mendapatkan MVP untuk game yang sekarang. 3 silver terjadi ke arah Denai, Den dan juga Ko Wedet ya. Kekuatan doang rakyat. Waduh, kekuatan doang rakyatnya ya. Ikut Bang Mark katanya Cep. Iya Cep, boleh minta ID-nya kah? Soalnya udah 40 koin. Ikut boleh Bang? Boleh. Rekor game terlama 40 menitan katanya. Nggak mungkin pecah sih guys. Sampai 5 Lord. Iya Bang titik-titik. Sama-sama kuat. Iya. Lama kali nih game katanya. Play semua. GG. Maho. Ini statistiknya ya. Kalian bisa cek aja guys. Kita akan coba masuk untuk game yang ketiga teman-teman. Semoga bisa lebih seru lagi untuk game yang selanjutnya ya.